Halo semuanya, aku Putri Uti dan aku salah satu kontestan MasterChef Season 8. Hari ini aku mau taking over dapurnya Kak Wilgos. First of all, thank you Kak Wilgos sudah mengundang Putri, dapurnya keren banget. Nah, hari ini Putri mau sharing ke kalian resep pineapple cake, salah satu dish yang Putri bikin di challenge nanas pas pressure test waktu itu. Tapi di dapur Kak Wilgos saat ini Putri mau bikin dish ini tuh lebih perfect karena dari saran-saran para juri, dan Putri bakal bikin dishnya pokoknya lebih enak. Nah, sekarang Putri mau sharing ke kalian cara bikin sponge cake. Oke, jadi step pertama bikin pineapple cake itu adalah base-nya itu sponge cake. Jadi kita mau bikin sponge cake-nya dulu. Di sini kita ada 6 telur, tapi Putri pakai yang 4 itu whole egg, yang 2-nya itu egg yolk-nya aja. Jadi yang 2-nya itu kuningnya aja. Terus baru kita campur ke 4 telur yang tadi. Jadi totalnya telurnya ada 6, guys. Oke, jadi step pertama telurnya itu kita mix dulu, guys, sampai foamy aja, baru kita masukin gulanya semua. Oke, jadi ini menteganya itu kita lelehkan ya. Kita lelehkan semua. Kalian bisa pakai butter, pakai margarin juga bisa. Nah, sambil nunggu ini meleleh, kita masukin gulanya ke telurnya. Habis itu kita mix sampai dia itu telurnya mengembang. Terus warnanya jadi putih pucat. Oke, sambil telurnya di mix, kita masukin vanilla ekstra 1 sendok teh aja, guys. Nah, ini kan telurnya udah foamy. Sekarang kita mau masukin tepung. Oke, jadi di sini ada tepung. Itu kita gabungin sama susu bubuk. Oke, kita gabungin susu bubuknya. Habis itu kita aduk, baru kita masukin ke telurnya sambil kita mix. Oke guys, jadi kan telurnya ini udah kita mix. Sekarang kita mau masukin tepung sama susu bubuk yang udah kita aduk tadi. Pakai kecepatan, kita pakai kecil aja ya. Ini kita masukin dikit demi sedikit. Oke, jadi ini tepungnya udah tercampur rata. Sekarang kita mau masukin SP atau emulsifier. Nih. Oke, kita masukin SP 1 sendok makan. Habis itu kita kocok pokoknya sampai adonannya itu mengembang. Oke, 1 sendok makan aja. Oke, jadi untuk pineapple cake ini Putri pakai loyang yang 28 cm yang kotak. Terus kita kasih baking kertas oven biar nanti kita keluarinnya itu lebih gampang. Ini kita bantu aduk pakai spatula biar dia tercampur rata. Terus kita mix lagi bentar aja biar SP-nya tuh tercampur dengan rata. Oke, ini SP-nya udah. Oke, ini adonannya kalian mix sama SP tuh sampai kayak gini, tuh, sampai kental gitu. Baru kita masukkan mentega yang udah kita cairkan. Tapi kita harus nunggu menteganya sampai suhu ruang. Oke, sambil menteganya ini kita tunggu diemin sampai dia suhu ruang, kita panasin dulu ovennya 175 Celcius. Oke, ini menteganya udah suhu ruang, kita masukin dikit-dikit deh. Oke, jadi kalau bikin sponge cake, make sure kalian tuh nggak over mix menteganya. Or even kalian jangan under mix juga, kalian harus mix ini tuh dengan sampai adonannya itu tercampur rata atau dia bakal bantet. Kan adonannya udah tercampur rata, sekarang kita masukin ke dalam loyang. Nah, di situ diolesin. Oke, sebelum kita masukin oven, kalian jangan lupa untuk di tap tuh, biar rata. Sekarang kita masukin oven, kita bake selama 35 sampai 40 menit. Oke, sambil nunggu cake-nya matang, kita mau bikin
nanasnya dulu, filling nanasnya. Ya, ini nanasnya kita blend, nggak usah ditambahin air karena kan nanas itu udah mengandung ini ya, water. Oke, sekarang kita mau masak pineapple-nya dulu. Kita masak sampai dia tuh reduce ya. Untuk full resepnya kalian bisa lihat di bawah deskripsi. Terus kita masukin cengkeh juga, pakai 5 aja. And then kita masukin vanilla essence, dikit aja. Pokoknya kita masak dia sampai udah reduce. Oke, sambil nunggu bikin filling nanas tuh kita mau bikin simple syrup. Jadi simple syrup itu tuh biar bikin cake kita itu moist. Jadi nanti kita kayak nge-brushing di atas cake-nya itu. Jadi kalian mau taruh di kulkas pun cake-nya itu tuh bakal tetap moist. Oke, jadi simple sirupnya itu gampang banget bikinnya. Kalian tinggal nambah gula 50 gram, airnya juga 50 gram. Terus kalian panasin pokoknya sampai gulanya itu tuh melarut. Gampang kan bikinnya tuh. Udah, sekarang kita diemin biar dia suhu ruang, guys. Oke. Nah, ini kan pineapple-nya udah reduce nih, kita kasih garam, a pinch aja. Gitu. Ini udah, guys. And make sure kalian jangan lupa keluarin si cengkehnya ya, guys. Sekarang mau kita set aside, mau kita diemin di kulkas biar dia suhu ruang. Gampang pol bikinnya. Nah, sekarang kita diemin di dalam kulkas. Oke, sekarang kita mau bikin coconut creamnya. Ini ada santan. Ya, make sure santannya tuh kalian dinginin dulu di kulkas. Oke, nih kita mau mix dulu sama icing sugar atau gula halus. Nih, gulanya jangan lupa kalian ayak. Oke, jadi ini santan sama icing sugar atau gula halus tuh kita mix dulu. Make sure santan kalian tuh dingin, kalian masukin kulkas. Jadi nanti pas dimasukin ke whipped cream itu automatically whipped cream kalian tuh lebih cepat ngesetnya, lebih cepat kaku. Pokoknya ini kita mix aja sampai dia tercampur rata, baru kita masukin whipped cream. Ini udah tercampur rata, sekarang kita masukin whipped creamnya 200 gram. Oke, kalian mix sampai dia itu kaku. Ini udah, kita diemin di kulkas atau di freezer biar lebih cepet. Oke guys, nih gimana cara tahu kayak kalian udah matang tuh kalian tusuk. Tuh. Kalau udah nggak ada ininya berarti it's done. Oke, it's done. Nah, biar dia cepet dingin nih kita keluarin. This is why aku pakai kertas oven, jadi kalian tuh keluarinnya lebih gampang. See? Oke, jadi kan ini cake-nya udah nggak panas. Sekarang kita mau potong pinggirnya, soalnya pinggirnya ini kan kering. Oke. Oke, sekarang kita potong jadi 2. Make sure pas. Nah, karena ini mau 4 layer, jadi ini kita potong lagi. Oke. Nah. Jadi 4 layer, 1, 2, 3, 4. So, biar kayak kalian moist itu kalian kasih gula cair kayak gini guys, namanya simple syrup tuh kalian brush. So, even kalau kalian simpan ini di kulkas sampai 2 hari, itu tuh kayak kalian tuh bakal tetap moist. Ini tips ya. So, biar gampang nanti kita piping, kita pakainya plastik segitiga gini guys. Kalau kalian nggak ada ya bisa kalian spread aja pakai spatula bisa. But this is the easiest way. Oh, oke, ini oh my god. Ini tuh masak. Gila barbar banget ya ini. Oke, ini first layer kita kasih nanas dulu. Oke, after that kita kasih santan krimnya. Oke, atasnya kita kasih nanas dikit lagi. Oke guys, ini udah kita kasih filling. Sekarang mau kita diemin di kulkas selama 10 atau 15 menit biar dia ngeset. Jadi kita motongnya tuh lebih gampang. Oke.
Oke guys, ini dia pineapple cake ala Putri Uti udah jadi. Sekarang aku mau ngajak Kak Wilgos buat nyobain pineapple cake. Thank you banget Putri udah datang ke sini jauh-jauh dari Semarang. Dia juga nyobain. Silakan Putri, kamu dulu yang cobain. Putri kamu dulu yang buat. nih. Oke guys. Kira-kira yang paling sulit dalam membuat cake ini tuh apa sih? Paling sulit tuh sebetulnya sponge cake-nya gampang. Sebenarnya krimnya sih. Krimnya ya? Yes. Dan ini hidangan yang kamu buat waktu pressure test ya? Yes. Dan yang jadi naik pertama. Oke, jadi kamu nggak pulang, tapi malah kamu yang ibaratnya kalau di pressure test kamu yang menang di challenge pressure test itu ya? Iya. Very light, fluffy, tapi refreshing gitu, seger. Kayak cocok banget kalau ini kayak vibe-nya tropical gitu loh. Aku lebih seneng kalau lagi tau nggak kalau apa? Apa Kak? Kalau misalkan ada kayak tekstur buahnya gitu loh. Nggak harus pineapple menurut aku, kayak bisa kayak add something yang tropical juga, kayak misalkan peach atau apa. Tapi overall aku suka banget taste balance antara si apa namanya pineapple ininya pineapple fillingnya nggak terlalu sampai dimasak kayak isi nastar gitu loh, jadi tetap rasa asam-asamnya gitu ya, jadi seger gitu. Oh my god, kapan lagi kan di komen sama Kak Wilgos guys? Overall aku suka banget sih komposisi apa maksudnya perpaduan rasanya menurut aku refreshing, creamy, teksturnya juga fluffy. Cuman kalau dikasih tekstur buah lebih segar, I think bakal lebih much better kalau menurut aku. Oke, gitu. next. Tapi overall enak banget. Terus rencana kamu ke depan gimana? Kamu kan keluar di top 14. Top 14 ya. Dan kamu udah aktif di YouTube juga gitu. Tapi menurut aku kayak setiap yang keluar di MasterChef, aku nggak bilang yang pasti sukses yang top 2 atau top 3, bahkan banyak juga beberapa yang kayak keluar di top 10 gitu, top 7 gitu, sukses juga gitu ke depannya. Karena I guess real challenge-nya itu ketika udah keluar MasterChef itu baru tantangan yang paling bener sebenarnya gitu. Nah, strategi kamu tuh apa sih? Kamu kan keluar di top 14 gitu, which nggak begitu lama nih tayang di TV-nya. Strategi kamu apa biar kamu bisa tetap selalu di atas? At least orang tetap bisa aware sama kamu, tetap kenal gitu, tetap notice kamu. Yang pastinya nggak berhenti masak ya. Selalu masak dan pengen sharing resep juga sih Kak. Dan mengetahui banyak lagi masakan-masakan yang tadinya belum Putri tahu di MasterChef itu kan challenge-nya. Jadi kayak pengen mengembangkan lagi gitu. And I think mau coba kerja di ini sih, The Real Kitchen gitu. Kenapa? Kenapa ya? Kayak apa Enggak, ya? hal itu kan nggak ngebuat kamu tetap jadi exist. Iya sih, cuman apa yang kamu consider kenapa harus balik ke industri lagi? Karena gini, kalau aku dulu abis menang balik ke industri justru malah nama aku turun banget. Orang nggak akan notice aku. Apa goal kamu itu memang oke, kayaknya aku emang nggak gitu peduli dengan fame atau segala macam. Kamu mungkin pengen lebih ngedevelop skill masak kamu atau self development. Gimana ya? I think I wanna be like a celebrity chef sih. Nah, sambil dijalanin juga kan sama kerja-kerja di gitu. ini. Nggak, maksudnya kalau kamu ingin jadi celebrity chef, kalau kamu ke industri itu malah menjauhi dunia celebrity chef. Sebenarnya. Apa ya? Kayak pengen kayak Chef Renata sih. Oh gitu. Oh, kalau Renata itu kan emang fokus di sekolah, maksudnya di culinary school, and then dia industri, dan baru nge-boom. Kalau kamu dan aku, kita tuh terbalik sebenarnya. Kita ini masuk ke ajang masak amatir Indonesia, terus kita dapat fame. Nah, dari situ sebenarnya opsi lagi tuh, either mau melanjutkan fame-nya lagi, atau balik ke industri untuk memperdalam skill, abis itu baru balik lagi ngejar fame. Nah itu jadi sebenarnya opsi di tangan kamu juga tuh mau kemana gitu. Jadi kalau kamu lebih pilih ke ini dulu, ke I think jadi kayak celebrity chef dulu kan. Terus nabung lah dari YouTube. Nah habis itu pengen kayak nyobain sekolah masak di luar negeri or even gitu. Gimana ya? Kan gini, let's say I hope gitu ya, kamu akhirnya make it, maksudnya kamu menjadi selebritif yang kamu inginkan. Once you get there, actually lu nggak akan mau ke industri lagi. Karena di industri itu lu pertama di undervalue, di underappreciate, dan juga dibayar lebih rendah. I think I wanna be celebrity chef. Oke, jadi tapi menurut gua nggak salah juga gini. Ketika lu ingin menjadi celebrity chef, tapi at the same time lu tetap pengen nge-develop skill masak lu, doesn't mean lu harus ninggalin yang dunia sosmednya.
Maksudnya lu fokus industri, and then baru balik lagi. Lu bisa juga jalanin dua-duanya gitu. Iya sih, pengen jalanin dua-duanya. Iya, I guess that's right. Wish me luck guys, wish me luck. Gitu. Karena kalau dulu aku abis dari MasterChef, aku justru malah ninggalin sosmed, fokus dulu di dapur industri, abis itu baru balik lagi. Alasan aku gara-gara aku nggak pengen dilihat bahwa celebrity chef yang nggak bisa masak gitu. Aku pengen emang dapat validasi, emang aku beneran bisa masak gitu. Iya. Keren. Keren banget. Terus apalagi yang kamu rencanakan untuk kedepannya? Mungkin untuk sosial media kamu gitu. Karena mungkin kita berdua sama-sama tahu bahwa kamu juga pasti menyadari semua generasi dari season ke 6, 7, 8 yang keluar pasti bikin YouTube. Udah pasti. Yang 5 mungkin masih di Instagram doang, tapi end up sekarang pada ke YouTube juga gitu. Maksud aku kalau kamu nggak membawakan sesuatu yang beda, entah kontennya, entah gaya video atau segmennya, atau personality kamu, so itu sih kamu nggak akan kemana-mana sih, menurut aku. Bukannya aku ngeremen atau ngedoain kamu nggak kemana, nggak. Tapi maksudnya you have to bring something else, you have to kayak make something different gitu. Iya. Karena ini yang gue kutip dari Panji dan gue aplikasikan ke hidup gue sekarang, sedikit lebih unik, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ini kan? Ngerti. Jadi kalau lu buat style yang sama cuma lebih baik sedikit, nggak akan kemana-mana juga menurut gua. Gitu. Jadi apakah ya mungkin lu nggak kepikiran sekali, tapi menurut gua itu salah satu tips yang bisa gua kasih ke lu. Ya, I guess buat survive di content creation, especially YouTube, apalagi di cooking video, kayaknya udah terlalu banyak banget playersnya gitu. Iya sih. Jadi ya, good luck buat kedepannya. Jalanin aja lah ya. Terus kamu kan 9 bersaudara ya? Dan aku dengar ceritanya sedikit dari yang YouTube yang kamu sempat dibuain dan kamu udah berhenti sekolah. Jadi selama kamu di rumah udah berhenti sekolah tuh ngapain aja? Oke, jadi Putri berhenti sekolah itu kan karena jadi korban bully ya. Dan it's literally trauma banget. Jadi Putri menyibukkan diri Putri sendiri buat mencari passion, yaitu masak. Ya udah, jadi Putri masak, tekunin terus kayak self-taught baker. Oke. Iya sih, jadi nyibukin masak gitu. Terus, kamu anak keberapa? Ketiga. Dari 9 bersaudara? Anak ketiga. Kamu bisa dibilang putus sekolah di 3 SD? Kelas 3 SD. Adik-adik kamu, ada yang protes nggak? Tuh kakak nggak sekolah, kenapa gue sekolah? Enggak sih. I mean, enggak? Dia understand lah gitu. Why I'm stopping school gitu. Tapi ada nggak yang kayak itu kakak nggak sekolah nggak apa-apa? Ada nggak yang gitu? Enggak sih, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Unik, kalau gue jadi lu tuh kakak nggak sekolah. Saya sekolah mah. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Oke, dan gue nggak ada. Oke, good luck buat kedepannya. Thank you, Kak. Hopefully kalau kesempatan aku bisa main juga ke studio kamu. Kita bisa masak bareng juga, of course. Ya, I think that's all sih dari aku. Thank you loh Kak Wilgos udah mengundang Putri. Iya, sama-sama pasti. Soalnya Kak Wilgos nih benar-benar menginspirasikan Putri bikin YouTube juga. Thank you. Sering nonton juga YouTube-nya Kak Wilgos. Siap, thank you sama-sama. Thank you. I think that's all. Thank you guys for watching. Jangan lupa juga buat subscribe, follow semua sosial medianya Putri Ukti. Thank you. Putri Ukti. Putri Uti. Uti, oh salah. Putri Uti, bukan Putri Putri Ukti. Ukti. Oke. Bye-bye guys, thank you.